DPRD Kota Palangkaraya menggelar rapat paripurna kelima dan keenam masa persidangan 3 tahun sidang 2023-2024. Adapun rapat ini membahas agenda pidato pengantar Wali Kota Palangkaraya terhadap rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah atau lebih dikenal dengan RPJPD periode 2024-2025. Rapat paripurna kelima dan keenam masa persidangan 3 tahun sidang 2023-2024 dihadiri oleh pemerintah Kota Palangkaraya, yaitu pejabat Wali Kota Palangkaraya, beserta dengan jajaran dinas pemerintah kota. Pada rapat ketiga kali ini beragendakan pidato pengantar Wali Kota Palangkaraya terhadap rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah atau lebih dikenal dengan RPJPD periode 2024-2025. Setelah itu rapat dilanjutkan dengan rapat pembentukan panitia khusus terkait dengan RPJPD periode 2024-2025 yang disampaikan oleh pejabat wali kota. Setelah panitia khusus atau pansus dibentuk, rapat paripurna ke-6 masa persidangan 3 tahun sidang 2023-2024 dilaksanakan langsung dengan agenda pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Palangkaraya terhadap pidato pengantar wali kota tentang RPJPD. Ketua DPRD Kota Palangkaraya Sigit Kayunianto mengatakan bahwa umumnya beda pimpinan itu berbeda program dan agar terjadinya sinergi, maka pemerintah pusat mengadakan rancangan program pembangunan jangka panjang 2024-2025. Hal ini yang harus dibentuk dan disesuaikan dengan kondisi geo yang berada di Kota Palangkaraya. Beda pimpinan, itu programnya pasti beda. Jadi supaya itu terjadi sinergi, maka dari pemerintah pusat agar ada rancangan program pembangunan jangka panjang, yaitu 2025-2045. Nah itu yang harus dibikin alurnya, program utama disesuaikan dengan kondisi geo yang ada di Kota Palangkaraya. Jadi nanti jangka panjang itu sampai apa, sejauh apa, tahapan pertama 5 tahun itu apa, 5 tahun berikutnya apa, 5 tahun selanjutnya apa. Jadi itu berkesinambungan. Sigit juga mengatakan fokus dalam kacamata DPRD Kota ialah pembangunan infrastruktur dan pengembangan sektor-sektor ekonomi khususnya dalam destinasi wisata. Yang jelas pembangunan infrastruktur dan pengembangan sektor-sektor ekonomi, contohnya ada destinasi wisata, itu harus, karena nanti kita sudah bisa melihat pertumbuhan ekonomi yang ada di Kota Palangkaraya. Contoh, kita harus sudah pikirkan waterfront city yang ada di pinggir Sungai Kahayang. Itu juga harus dimasukkan. Untuk sekarang di Kota Palangkaraya ini apa sih usahanya? Sektor ekonominya nggak ada, kebun nggak ada, tambang nggak ada. Kita harus bisa menciptakan. Nah itulah yang harus dimasukkan dalam program jangka panjang. Karena kita ini kan anggaran kan ada batas di Kota Palangkaraya. Itu yang harus kita pikirkan bersama. Pejabat Wali Kota Palangkaraya Hera Nugrahayu mengatakan, RPJPD yang disusun saat ini merupakan acuan pembangunan kota dan aspek yang diperhatikan juga pada waktu pembangunan kota adalah aspek pada dampak lingkungan. Jadi tidak hanya strategis, tapi juga ini merupakan salah satu dokumen yang menjadi acuan pembangunan kota, ya. Tidak hanya memetakan pembangunannya saja, tetapi dampaknya juga, ya, dampaknya. Kemudian dampak juga macam-macam. Yang paling utama yang harus kita pastikan adalah dampak lingkungannya, ya kan? Karena kita sudah berkomitmen pembangunan yang dilakukan di Kota Palangkaraya itu harus pembangunan yang benar-benar memperhatikan aspek lingkungan. Karena kita ingin Kota Palangkaraya sekarang dan sampai 20 tahun ke depan bahkan dan seterusnya, ya, itu akan tetap menjadi paru-parunya dunia, ya. Nah, ini sangat strategis saya kira, sehingga harapannya pada saat pembahasan nanti baik tim pemerintah kota maupun dari jajaran DPRD Kota Palangkaraya itu mampu mengidentifikasi. Di sisi yang sama, Hera juga tetap memfokuskan urusan wajib pelayanan dasar. Ia juga menginginkan Kota Palangkaraya memiliki sebuah branding yang dikenal 20 tahun mendatang. Ia ingin mendorong masyarakat Palangkaraya pada tahun 2045 adalah masyarakat yang memiliki generasi emas dengan pembangunan SDM yang baik,
dan sumber daya alam yang harus dijaga. Fokusnya apa? Fokusnya tetap kita utamakan yang urusan wajib pelayanan dasar dulu. Karena itu merupakan suatu kewajiban kita untuk pemenuhan pada masyarakat kita, ya, pendidikan, kesehatan, ya kan, kemudian infrastruktur, kemudian juga keamanan, ketertiban, ya. Kira-kira di situ fokusnya. Tetapi kita harus punya suatu branding mau seperti apa Kota Palangkaraya 20 tahun mendatang. Intinya yang akan kita dorong adalah bagaimana masyarakat kita, Kota Palangkaraya itu di tahun 2045 adalah masyarakat yang generasinya itu generasi emas. Nah, seperti apa? Tentunya arahnya ke pembangunan kualitas SDM, ya, SDM. Karena ya Kalimantan Tengah, Kota Palangkaraya juga sebenarnya dari sisi sumber daya alamnya, ya, hutannya ini masih kita harus pertahankan sebagai sumber daya yang memang harus kita jaga. Dari Kota Palangkaraya, Javier Christopher, Jurnal TV melaporkan.